Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Apa kabar saat ini? Saya yakin semua kita sedang mempunyai begitu banyak perasaan yang berkecamuk di hati kita masing-masing. Kenapa? Karena kita ada di hari yang sangat spesial, di penghujung tahun 2020 ini. Kenapa saya katakan berkecamuk? Karena saya yakin ada rasa bahagia. Karena kita bisa melewati ternyata tahun 2020 yang begitu berat, yang begitu penuh tantangan, tekanan dan sebagainya. Kita mungkin merasa terharu karena kita akan memasuki tahun yang baru, berarti kita semakin dewasa, semakin tua, umur kita bertambah lagi dan sebagainya. Tapi juga kita mungkin akan merasa begitu gentar, takut dan khawatir. Memasuki tahun yang baru yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Namun Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau katakan adalah sebuah anugerah yang begitu besar kalau kita boleh ada hari ini. Karena tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kekuatan daripada Tuhan, tidak mungkin kita bisa ada di penghujung tahun ini. Satu hal yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, Tuhan itu tidak pernah bekerja separuh jalan. Kalau di tahun 2020 ini Tuhan sudah menyertai kita melewati segala gunung dan lembah dan sebagainya, maka yakinlah Tuhan tidak akan melepaskan kita memasuki tahun yang baru ini. Dia tetap akan menyertai kita. Dan sama seperti ketika Tuhan menyertai kita di tahun 2020 ini dan berhasil melewatinya, di tahun 2021 pun Tuhan pasti akan membawa kita melewati semua tantangan, semua apapun yang ada di hadapan kita nantinya. Itu sebabnya tema kali ini saya mengambil sebuah perenungan di penghujung tahun. Nah, sebelumnya tentu kita mau berdoa terlebih dahulu, kita mau minta tuntunan Tuhan. Bapa yang maha baik, apapun bagaimanapun keadaan kami hari ini, kami harus akui semua hanya oleh karena kebaikan-Mu. Semua hanya oleh karena cinta kasih-Mu. Semua hanya oleh karena kasih-Mu yang menutupi segalanya. Segala kegagalan kami, segala kepedihan kami, segala kejatuhan kami, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami di tahun 2020 ini. Kasih-Mu menutupi segalanya. Sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan sebentar kami akan meninggalkan tahun 2020 ini. Kami akan memasuki sebuah tahun yang baru. Yang kami tidak tahu akankah tahun itu lebih baik daripada tahun ini, atau sebaliknya. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau Immanuel senantiasa menyertai setiap kami. Kalaupun ada hal-hal yang kurang baik terjadi, Engkau akan mengubah segala sesuatunya menjadi kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami di dalam perenungan kali ini, supaya kami boleh meninggalkan tahun 2020 dengan hati yang penuh dengan sukacita, ketenangan, damai sejahtera. Dan kami akan memasuki tahun 2021 dengan kesukaan, dengan ketetapan hati, dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa kami akan melewati setiap hari yang ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada satu pujian yang saya kenal, pujian ini sejak saya masih kecil. Dan saya yakin semua kita juga tahu pujian ini. Saya mau angkat pujian ini, tapi saya berharap bahwa semua kita ikut menyanyikannya sebagai ungkapan isi hati kita, sebagai penyerahan kita, sebagai doa kita.
di hadapan Tuhan. Pujian itu berkata begini, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Saya yakin semua kita setuju dengan setiap kata yang ada dalam pujian ini. Jangan terus berharap kepada matahari yang akan terus bersinar, karena ada saatnya matahari akan tenggelam. Tapi berharaplah kepada Tuhan, di mana cinta kasih-Nya tidak akan pernah hilang daripada hidup kita. Sekalipun kita belum tahu apa yang akan terjadi di masa yang menjelang ini, tapi satu hal yang kita tahu, tangan kita dipegang oleh Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Firman Tuhan berkata, manusia tidak berkuasa untuk menetapkan satupun langkah dalam hidupnya, sebab hanya Tuhan yang tahu setiap jalan-jalannya. Untuk itu saya mau ajak kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16.
Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai 16. Judul dari perikop ini, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Memasuki tahun yang baru ini mungkin kita mempunyai begitu banyak rencana. Tapi jangan pernah melupakan campur tangan Tuhan di dalam perencanaan kita. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang diberikan adalah salah. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali ayat yang ke-15. Dikatakan begini, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan begini, begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang menjadi rencana kita memasuki tahun 2001? Firman Tuhan tadi berkata, jangan congkak, jangan memegahkan diri, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi katakan jika Tuhan menghendaki. Sebab apakah arti hidup kita ini? Seperti tadi di ayat ke-14 dikatakan, hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada di penghujung tahun. Sebetulnya penghujung tahun atau bukan, itu hanya soal penanggalan atau kalender. Sebab setiap hari itu sebenarnya sama. Jadi yang membuat hari ini menjadi spesial, dapat dikatakan penghujung tahun, itu hanya karena penanggalan kalender. Dan di dunia ini Bapak Ibu Saudara perlu diketahui ada banyak sekali penanggalan. Ada kalender Yahudi, ada kalender Persia, ada kalender Jawa, ada kalender Hindu, ada kalender Cina, dan sebagainya. Yang membuat perhitungan mereka sendiri. Jadi sebenarnya bukan karena harinya, tapi karena penanggalannya, Bapak Ibu Saudara. Tahun ini seperti yang kita kenal sekarang adalah tahun penanggalan Barat atau tahun Masehi. Kalender ini adalah karya dari Paus Gregorius ke-13. Perhitungannya dimulai dari kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi lepas dari semua penanggalan atau kalender apapun yang digunakan, pemahaman tentang penghujung tahun tetap penting, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Sebab itu akan mengingatkan kita tentang kefanaan hidup ini. Wah, 1 tahun sudah lewat lagi. Rasanya baru kemarin kita merayakan tahun baru. Kok hari rasanya cepat sekali ya? Bukankah begitu banyak seringkali kita katakan atau kita dengar orang berkata. Jadi penghujung tahun itu juga penting untuk menyadarkan kepada setiap kita bahwa betapa fananya hidup ini. Bahwa segala sesuatu yang di dunia ini akan berakhir. Hidup kita dan segala suka dukanya, kesuksesan dan kegagalannya, cepat atau lambat akan berlalu, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Yakobus mengumpamakan hidup ini seperti uap
yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, betapa ringkih dan rapuhnya hidup kita di dunia ini. Maka baiklah kita bijak dalam menjalani hari-hari kita, agar kita tidak salah melangkah, yaitu dengan senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap rencana. Seperti tadi kita baca di dalam ayat yang ke-15, jika Tuhan menghendakinya. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan mampu menentukan dan melakukan segala-galanya seorang diri tanpa Tuhan. Sebab itu adalah sebuah kecongkakan, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-16 tadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan kita, itu disebut sebagai kecongkakan. Sebab betapapun hebatnya kita, tetaplah kita ini makhluk yang fana. Karena itu, marilah dalam setiap langkah kita selalu ingat dan lekat pada Sang Pencipta. Hanya dengan demikian, hidup kita akan terjaga. Dan firman Tuhan berkata apa? Maka apa saja yang kita buat akan dibuat Tuhan senantiasa berhasil. Hidup ini bukan seperti warisan, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita pergunakan seenaknya, tetapi titipan Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, setiap tahun baru ada banyak orang membicarakan resolusi. Tahun baru, komitmen baru. Berapa banyak setiap kita mempunyai komitmen baru? Mulai tahun depan saya akan begini, mulai tahun depan saya akan begitu, mulai tahun depan saya akan begini, dan seterusnya dan seterusnya. Namun, apa yang terjadi dengan komitmen kita? Ketika bulan demi bulan berlalu, terkadang malah gemanya hampir tidak terdengar lagi. Bahkan melupakannya dan tidak mempedulikannya lagi. Ironis kan? Itu sebabnya mari kita belajar dari Yesus. Meskipun hidupnya di dunia ini mengalami banyak penolakan dari para pemimpin agama pada waktu itu, diwarnai juga dengan penyangkalan murid-muridnya, bahkan berujung pada penderitaan di kayu salib. Namun dia tetap setia. Komitmennya teguh dalam berbagai keadaan. Bagaimana dia dapat tetap setia sampai akhir? Kuncinya terungkap dari ucapannya di dalam kitab Yohanes 4 ayat ke-34. Dikatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia berpuasa 40 hari 40 malam, dan selama itu dia tidak pernah absen melakukan kehendak Bapa. Dia memang pernah meminta agar cawan penderitaan berlalu daripadanya, tetapi dia menyerahkan kembali keputusan akhirnya ke tangan Bapa. Dia tidak pernah hidup di luar dari kehendak Bapa, sebab hidupnya adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Inilah yang membuat hidupnya menjadi teladan komitmen yang sempurna. Komitmen yang terjaga dan dijaga dengan setia sampai akhir. Lalu bagaimana dengan segala komitmen kita di penghujung tahun ini?
Hidup kita perlu diisi tidak hanya dengan berbagai perbuatan baik menurut ukuran dunia, tetapi juga dengan melakukan kehendak Bapa setiap saat. Tantangan pasti ada, tetapi marilah kita teladani kesungguhannya untuk melakukan kehendak Bapa dalam segala keadaan. Buatlah komitmen untuk setia menjadi saksinya, dan lakukanlah dengan setia sampai akhir. Dengan demikian, hidup kita menjadi berarti dan memuliakannya. Selamat memasuki tahun yang baru. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku paham akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami, ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini keyakinan kami. Tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang. Kami percaya masa depan kami di tangan-Mu, jalan hidup kami Tuhan ada dalam rencana-Mu. Kami percaya hari ini kita bisa ada di penghujung tahun dari tahun 2020 ini. Hanya karena tangan Tuhan yang memegang dan mengendalikan seluruh hidup kita tanpa kita sadari. Di tahun 2000 ini kita melewati begitu banyak tantangan, rintangan, masalah. Tapi kalau hari ini kita boleh ada di penghujung dari tahun ini, itu semua hanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Pandemi ini memperlihatkan kepada seluruh umat manusia bahwa betapa fananya hidup ini, betapa tidak berdayanya kita, sehingga tidak ada satupun yang dapat kita banggakan, sehingga tidak ada satupun yang dapat kita andalkan. Apakah itu kekayaan kita, apakah itu kesehatan kita, apakah itu kepintaran kita, apakah itu segala yang kita miliki hari ini, semua fana, dalam sekejap itu bisa hilang. Itu sebabnya kalau hari ini kita masih ada, semua hanya oleh karena anugerahnya.
Semua hanya oleh karena cinta kasih-Nya kepada kita. Jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Setiap manusia membutuhkan Tuhan atas hidupnya. Dan itu tidak bisa digantikan dengan hal yang lain. Dan Tuhan Yesus berkata hanya Dialah satu-satunya jalan. Dialah yang senantiasa menyertai hidup setiap kita. Bersama dengan Tuhan kita akan meninggalkan tahun 2020 ini dan kita akan memasuki tahun 2021 dengan kemenangan bersama dengannya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan pemberi nafas kehidupan. Hari ini kami tiba di hari terakhir dari tahun ini. Ada begitu banyak tantangan, masalah, persoalan, tekanan yang harus kami hadapi di tahun ini. Dan di saat kami menghadapi semua itu, kami selalu mengeluh serta berkata, kami tidak akan pernah bisa mampu melewati semua ini. Namun tanpa kami sadari, saat ini kami telah ada di sini. Kami telah mampu melewati semuanya. Semua itu hanya karena kekuatan-Mu yang tanpa kami sadari memampukan kami menghadapi segalanya di setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sama seperti tahun ini di mana Engkau memberi kekuatan dan penyertaan-Mu, kami percaya di tahun yang baru yang akan kami jalani, Engkau adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah. Dengan yakin kami percaya Engkau akan terus menyertai kami sepanjang tahun yang ada di depan kami ini. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat kami harapkan. Biarlah komitmen ini menjadi pengingat bagi kami di setiap saat dan di setiap keadaan apapun yang akan kami hadapi. Asal bersama-Mu Tuhan, kami akan menjalani semuanya dengan berani. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami letakkan segala pengharapan kami. Dan jika Tuhan menghendaki, kami akan melakukan segala sesuatu di tahun yang baru bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semua yang setuju katakan amin. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara.